Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Rizka Febiana dari Prodi Matematika semester 5 dari kampus Dikip Paris Berantai. Di sini saya membawa materi yang pertama pemecahan masalah matematika, yang kedua pemecahan masalah kuliah. Yang pertama pemecahan masalah matematika. Pengertian masalah dan pemecahan masalah. Masalah terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan, antara apa yang telah diketahui dengan apa ingin diketahui. Proses bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi disebut proses memecahkan masalah. Masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau sudah diketahui. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalahnya. Pemecah masalah atau siswa harus dapat menentukan dengan jeli apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Catat hal-hal penting, buat tabelnya, buat sketsa grafik. Ini dilakukan untuk mempermudah memperoleh gambaran umum penyelesaiannya. Kedua, merencanakan cara penyelesaian. Pemecahan masalah menyusun aturan-aturan atau tata urutan kemungkinan pemecahan masalah sehingga tidak ada satupun alternatif yang terabaikan. Ketiga, melaksanakan rencana. Keempat, menafsirkan hasilnya atau memeriksa kebenaran hasilnya. Beberapa strategi pemecahan masalah. Yang pertama, mempermudah atau menyederhanakan bentuk persoalan sehingga yang pada mulanya sulit diterima menjadi mudah dipahami. Yang kedua, mencoba-coba. Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum penyelesaian. Untuk itu diperlukan analisis yang tajam dari seorang pemecah masalah. Ketiga, membuat diagram. Untuk membantu mempermudah memahami masalah agar didapatkan gambaran penyelesaian. Keempat, mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Strategi ini berkait dengan penggunaan contoh-contoh khusus yang lebih mudah dan lebih sederhana sehingga gambaran umum penyelesaian masalah akan lebih mudah dianalisis dan akan lebih mudah ditemukan. Kelima, membuat tabel. Membantu jalan pikir menganalisis permasalahan sehingga tidak hanya dibayangkan dengan kemampuan otak yang terbatas. Keenam, menemukan pola. Mencari keaturan-keaturan sehingga ditemukan penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang ditemukan. Ketujuh, memecah tujuan umum yang hendak dicapai menjadi beberapa tujuan yang sesungguhnya. Ke-8, memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pelaku selama proses pemecahan masalah berlangsung sehingga dapat dipastikan tidak akan ada ataupun alternatif yang berkaitan. Ke-9, berpikir logis. Penggunaan penalaran ataupun pengambilan kesimpulan yang sah dan valid dari berbagai informasi atau data yang ada. Ke-10, bergerak dari belakang. Dimulai dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai dari ditanyakan, lalu menyesuaikannya dengan yang diketahui. Ke-11, mengabaikan hal-hal yang tidak mungkin. Dari berbagai alternatif yang ada, alternatif yang sudah jelas-jelas tidak mungkin agar dicoret sehingga tercurah sepenuhnya untuk hal-hal yang masih mungkin digunakan. Implikasi pada pembelajaran matematika. Menurut W. Ranswerk dalam buku Geometric Delik yang dikutip oleh Cacop 1982-12, pengetahuan yang diberi atau informasikan langsung kepada siswa kurang dapat meningkatkan kemampuan menalar siswa, jadi hanya bisa melatih kemampuan mengingat. Kemampuan berpikir yang didapat ketika siswa memecahkan masalah akan mampu ditransfer atau digunakan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa berkesempatan untuk mengeksplorasi atau menyelidiki teorema, rumus, dalil, dan konsep diperoleh sendiri tidak disungguhi yang sudah jadi. Membiasakan siswa mengerjakan soal yang menyelesaikannya tidak lagi melalui prosedur rutin semata, tetapi menggunakan kemampuan berpikir kritis, logis,
rasional, dan menantang. Proses pembelajaran di kelas yang mengkondisikan siswa untuk belajar memecahkan dan menemukan seperti ini akan membuat para siswa melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu. Beberapa indikator pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Kedua, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang ketiga, menerapkan strategi untuk penyelesaian berbagai masalah sejenis dan masalah baru dalam atau di luar matematika. Keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. 5. Menggunakan matematika secara bermakna. Materi kedua, pemecahan masalah Polya. Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Menurut Polya, menyelesaikan masalah didefinisikan sebagai usaha mencari jalan keluar dan dari kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Pendapat ahli. Yang pertama, masalah rutin. Masalah rutin diartikan sebagai tugas yang dapat diselesaikan dengan cara mensubstitusikan data tertentu ke dalam penyelesaian umum atau dengan cara mengikuti langkah demi langkah yang sebelumnya sudah dikenal di penyelesaian masalah. Yang kedua, masalah non-rutin. Tugas yang harus diselesaikan tetapi tidak bisa dengan segera diselesaikan dengan pengetahuan yang dimiliki. Langkah-langkah penyelesaian masalah verbal menurut Polya. Langkah pertama, memahami masalah. Langkah kedua, merencanakan pemecahan masalah, memilih variabel, menyusun bentuk aljabar, menyusun model matematika. Langkah 3, melaksanakan pemecahan masalah, menyelesaikan kalimat terbuka atau model matematika, mengatakan jawaban sesuai yang ditanyakan masalah verbal tersebut. Langkah 4, melihat kembali. Indikator pemecahan masalah Polya. Yang pertama, memahami masalah. Indikator yang pertama, siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Indikator kedua, siswa mampu menjelaskan permasalahan yang ada pada soal dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah. Indikator yang pertama, siswa mampu menuliskan pemisalan yang sesuai dari informasi yang diketahui pada soal. Indikator kedua, siswa mampu menuliskan rumus yang sesuai antara yang diketahui dan ditanyakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan pemecahan masalah. Indikator yang pertama, siswa mampu mensubstitusikan informasi dengan benar ke dalam rumus yang telah ditentukan. Indikator yang kedua, siswa mampu melakukan perhitungan yang diperlukan untuk mendukung jawaban soal dengan benar. Indikator yang ketiga, siswa mampu menulis langkah penyelesaian secara runtut dan benar. Keempat, menulis kembali. Indikator yang pertama, siswa mampu menuliskan cara sendiri dalam memeriksa kembali hasil pekerjaan penggunaan unsur yang diketahui pada soal. Indikator kedua, siswa mampu menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian. Contoh, Hina mempunyai berat badan 3/4 kg, sedangkan Retna mempunyai berat badan 3/5 kg. Berapakah berat badan keduanya? Langkah pertama, memahami masalah atau soal. Diketahui berat badan Hina sama dengan 3/4 kg. Berat badan Retna sama dengan 3/5 kg. Ditanyakan berat badan kedua anak tersebut adalah. Langkah 2, merencanakan pemecahan masalah. Dari permasalahan di atas dimisalkan jika berat badan Retna sama dengan A/B, berat badan Retna B/C. Berat badan kedua anak dan model matematika untuk kedua anak tersebut adalah C/D. Bisa lihat gambar A/B ditambah B/C sama dengan C/D, atau C/D sama dengan A/B ditambah B/C. 3/4 ditambah 3/5 sama dengan C/D, atau C/D sama dengan 3/4 ditambah 3/5.
Langkah ketiga, melaksanakan pemecahan masalah. Dari model matematika di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. A per B ditambah B per C sama dengan C per D sama dengan 3 per 4 ditambah 3 per 5 sama dengan 15 per 20 ditambah 12 per 20 sama dengan 27 per 20. Langkah keempat, melihat kembali. Pada contoh penyelesaian permasalahan di atas, hasil yang diperoleh untuk berat badan kedua anak tersebut adalah 27 per 20 kg. Sedangkan unsur yang diketahui adalah berat badan Retna sama dengan A per B sama dengan 3 per 4 kg dan berat badan Retna sama dengan B per C sama dengan 3 per 5 kg. Untuk membuktikan berat badan kedua anak tersebut sudah sesuai dengan unsur yang diketahui atau belum, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D dikurang B per C sama dengan 27 per 20 dikurang 3 per 5 sama dengan 27 dikurang 20 dikurang 12 per 20 sama dengan 15 per 20 sama dengan 3 per 4. B per C sama dengan C per D dikurang A per B sama dengan 27 per 20 dikurang 3 per 4 sama dengan 27 per 20 dikurang 15 per 20 sama dengan 12 per 20 sama dengan 3 per 5. Berdasarkan penyelesaian soal di atas diperoleh jawaban, jadi berat badan kedua anak tersebut adalah 27 per 20 kg. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.